Hai semuanya, balik lagi di channel Wisata Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas alur cerita film yang sedang viral, yaitu alur cerita tentang permainan kematian. Dalam film ini akan menceritakan tentang 3 orang sahabat yang terdiri dari gamer profesional, preman, dan karyawan kantoran, yang tanpa disengaja terjebak di permainan kematian di saat semua orang di kota Tokyo tiba-tiba saja menghilang. Lalu apakah mereka dapat menyelesaikan semua permainan itu dan mengembalikan orang-orang yang menghilang secara misterius? Daripada penasaran, langsung saja kalian tonton alur ceritanya. Film ini dimulai ketika gamer bernama Risu sedang dimarahi adiknya sendiri karena ia tidak mengikuti wawancara kerja dan malah asik bermain game. Karena kesal, Arisu pergi dari rumah dan menghubungi kedua temannya yang bernama Karube dan Chota untuk bertemu di persimpangan Shibuya. Tak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya berkumpul di dekat persimpangan Shibuya dan di sana mereka saling curhat mengenai masalah yang sedang mereka alami. Di sana Chota berbicara, jika terjadi wabah zombie di Shibuya pasti akan sangat buruk karena banyak sekali orang yang berlalu lalang di sana. Arisu juga mengatakan jika terjadi wabah zombie di Shibuya pasti hanya Karube yang akan selamat karena ia jago dalam hal memukul orang. Tetapi menurut Karube, hanya Arisu lah yang bisa selamat dari wabah zombie karena kepintaran Arisu melebihi manusia normal. Kemudian mereka mulai menggila dan bersenang-senang di tengah keramaian orang yang ada di persimpangan Shibuya. Tetapi kelakuan mereka malah membuat kekacauan hingga terjadi sedikit kecelakaan di tempat itu. Para polisi yang ada di sana pun mencoba mengejar mereka, tetapi untungnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi di dalam toilet. Di saat mereka sedang bersembunyi di sana, tiba-tiba saja lampu mati dan suasana menjadi sunyi. Di saat mereka keluar dari toilet, ternyata semua orang yang ada di stasiun itu tiba-tiba saja menghilang. Bahkan di saat mereka berjalan ke arah persimpangan Shibuya, semua orang sudah tidak ada lagi di sana padahal sebelumnya ada ratusan bahkan ribuan orang yang sedang beraktivitas. Dan film pun baru saja dimulai. Setelah kejadian itu, mereka pun berpencar untuk mencari orang yang mereka kenal. Tetapi kemanapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan satu orang pun, termasuk keluarga mereka sendiri. Kini kota itu pun terlihat sangat sepi, seperti kota mati, padahal sebelumnya semua orang sedang beraktivitas seperti biasanya. Pada akhirnya mereka kembali berkumpul di persimpangan Shibuya dan menunggu di sana hingga hari mulai malam. Di sana pun mereka sempat mengira bahwa orang sedang melakukan flash mob atau sedang mengikuti konser, tetapi hal itu sangat tidak mungkin terjadi karena skalanya begitu sangat besar. Awalnya mereka semua terlihat panik, tetapi pada akhirnya mereka terlihat sangat bahagia karena jika tidak ada satupun orang di kota, maka mereka dapat melakukan hal apapun sesuka hati mereka tanpa perlu dimarahi atau dikejar-kejar oleh polisi. Tiba-tiba layar besar yang ada di belakang mereka tiba-tiba saja menyala dan terdapat ucapan selamat datang pada mereka dan pesan bahwa permainan akan segera dimulai. Lalu mereka pun melihat ada cahaya merah di dekat sana, sehingga mereka pun segera menghampiri asal cahaya tersebut. Tetapi di sana tidak ada orang sama sekali, melainkan hanya ada sebuah gedung yang menyala dengan amat terang. Saat mereka memasuki gedung itu, mereka melihat ada tulisan yang menunjukkan bahwa arena permainan ada di depan mereka. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun langsung mengikuti arahan simbol yang ada untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Di dalam sana, mereka menemukan beberapa HP yang tertata rapi dan bertuliskan satu orang satu, akan tetapi saat dinyalakan HP itu hanya menunjukkan informasi bahwa permainan akan segera dimulai. Saat sedang asik mengotak-ngatik HP, tiba-tiba hadir seorang wanita yang menunjukkan kepada mereka tidak ada jalan keluar selain mengikuti permainan. Tak lama dari itu, seorang siswa SMA yang masih unyu-unyu datang menghampiri mereka, dan karena jumlah pemain sudah cukup, maka permainan hidup dan mati akhirnya dimulai dengan kesulitan 3 keriting. Dalam permainan ini, mereka disuruh keluar dari gedung tersebut dengan cara memilih pintu kehidupan atau pintu kematian sebelum waktunya habis. Karena merasa permainan itu cukup menarik, Chota pun mulai merekam video, tetapi saat mereka sedang kebingungan tentang pintu mana yang harus mereka pilih, tiba-tiba ada gas yang keluar dari lantai, sehingga membuat siswi ini panik dan mencoba membuka pintu kehidupan, tetapi sayangnya ia salah memilih dan tertembak laser hingga ia meninggal dunia. Karena waktunya sudah hampir habis, mereka pun segera masuk ke pintu kematian tepat sebelum mereka terbakar oleh api yang keluar dari lantai di ruangan itu. Tetapi tampaknya permainan itu masih terus berlanjut sehingga mereka mulai berdebat pintu mana yang harus mereka pilih selanjutnya. Lalu di saat waktunya hampir habis, Arisu berniat untuk memilih pintu kematian, tetapi karena ia ragu-ragu, Karube memilih pintu kehidupan hingga akhirnya mereka berhasil memasuki ruangan selanjutnya.
Di sana Karube mulai kehabisan kesabarannya dan meminta Arisu untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permainan ini. Tetapi karena Arisu terlalu takut, Karube akhirnya memukul Arisu dengan sekuat tenaga. Namun setelah kejadian tersebut, Arisu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berhasil membuka pintu selanjutnya dengan benar sebelum waktunya habis. Di ruangan berikutnya, Arisu menjelaskan bahwa ia teringat dengan sebuah mobil BMW 523D yang terparkir di depan gedung. Setelah memperkirakan panjang mobil BMW dan lebar dari ruangan tersebut, Arisu menggunakan denah gedung dan kemampuan matematikanya untuk menghitung jumlah ruangan yang ada di dalam gedung. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan lorong kecil yang dapat digunakan untuk pergi menuju pintu evakuasi. Karena sebelumnya ruangan tengah merupakan ruangan yang salah, maka mereka hanya perlu memutari ruangan tengah untuk bisa sampai di lorong kecil yang menuju pintu evakuasi. Tetapi saat mereka berada di ruangan terakhir, entah mengapa tidak ada pintu yang mengarah ke lorong kecil tersebut. Dan saat semua orang sedang panik, Arisu meminta Chota untuk menunjukkan video yang ia rekam sebelumnya. Hingga akhirnya Arisu sadar bahwa ada lorong kecil di balik pintu kehidupan. Sehingga mereka pun bergegas melewati pintu itu dan pada akhirnya mereka berempat berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Setelah menyelesaikan permainan dengan tingkat kesulitan 3 keriting, mereka mendapatkan hadiah berupa pizza selama 3 hari, yang dimana jika pizza itu habis, maka mereka akan ditembak laser seperti bapak-bapak yang telah kehabisan pizza ini. Entah siapa yang membuat permainan gila ini, tapi mau tidak mau mereka harus menurutinya karena jika tidak mereka akan ditembak laser dari langit. Dan film pun selesai. Lanjut episode 2.